kita memulai pembelajaran kita, tolong ketua siapkan nak. Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya? Siang, Bu. Masih tetap semangat? Semangat, Bu. Walaupun siang hari ini semangat kita tetap pakai semangat pagi ya nak ya? Ya, Bu. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau mengambil daftar hadirnya dulu ya. Aisyah Raidatul, Asyifah Finatullah. Sekarang materi kita adalah teks eksposisi. Karena sebelumnya kita sudah masuk ke mengenal struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, sebelum itu kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya yaitu di 4.6. Nampak nggak? Nampak, Bu. Oke. 4.6 ialah menyajikan gagasan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer yang bertema lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan dengan aspek lisan. Nah, lagi Ibu juga ingin memberikan tujuan pembelajaran kita adalah melalui penerapan model pembelajaran problem based learning ini, Ananda dapat menjabarkan gagasan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasannya. Lalu bisa merumuskan kerangka teks eksposisi berdasarkan gagasan dan pendapat dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasannya juga dengan benar, ya. Lalu bisa mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasannya dengan benar. Lalu juga bisa menyajikan teks eksposisi tersebut ya dalam bentuk teks eksposisi yang utuh berupa artikel ilmiah populer secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasannya dengan baik. Itu dia ya. Oke, selanjutnya ya, Ibu mau membagi kelompok. Ini sudah terbagi ya kelompoknya? Sudah di kelompok masing-masing. Nah, sebelumnya itu Ibu mau memperlihatkan sebuah video. Ya.
dari video yang telah Ananda tonton tadi ya, siapa yang bisa memberikan informasi yang telah didapatkan dari video tersebut? Silakan siapa? Siapa? Oke, silakan Mardia. Di dalam video tersebut saya dapat mengambil informasi beberapa seorang murid memilah sampah untuk kebersihan ruang sekolahnya, tentang mereka peduli kepada lingkungan sekolah mereka. Oke, tepuk tangan buat. Sebelum itu, dari LKBD yang telah Ibu bagikan, silakan Ananda cari dulu struktur yang telah Ibu bagikan tadi. Silakan. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Silakan dikerjakan. Udah siap? Oke. Setelah Ananda menyelesaikan LKPD-nya, ya, Ibu ingin Ananda menyusun dan merancang kerangka teks eksposisi yang akan Ananda kembangkan menjadi sebuah teks, ya, bertema lingkungan. Ya, sudah ada gambarannya? Sudah, Bu. Oke, silakan sekarang ditulis dulu kerangkanya ya, masing-masing kelompok. Nanti perwakilan bacakan ke depan ya kerangkanya. Oke, silakan Nak. Ada pertanyaan? Sudah, Bu. Oke. Kayaknya mudah ya nulis ya. Sudah, Bu. Mudah-mudah sulit gitu ya Nak ya? Sudah, Bu. Nggak apa-apa. Karena kalau nggak dipaksa nggak terbiasa kita gitu. Oke, nah silakan perwakilan kelompok untuk membacakan kerangkanya ke depan. Silakan. Dimulai dari kelompok 1 ya. Silakan. Saya akan membacakan kerangka karangan yang dari kelompok 1 yang berjudul pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 1. Pentingnya menjaga lingkungan sekolah. 2. Akibat tidak menjaga lingkungan sekolah. 3. Solusi menjaga lingkungan sekolah. 4. Sikap warga sekolah dalam menjaga lingkungan sekolah. Sekian kerangka karangan dari saya. Terima kasih. Oke, silakan kelompok 2. Oke, bagus-bagus ya untuk langkah awal membuat teks eksposisi ya. Nah, jadi kerangka yang telah Ananda susun tersebut ya dikembangkan menjadi sebuah paragraf ya, agar susunan teks eksposisi itu ya dari paragraf tersebut kita bisa menjadi teks eksposisi yang utuh. Itu dia. Ya, bisa mengembangkan kerangka yang telah Ananda buat tadi, kerangka teks eksposisi tadi? Bisa, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit ya. Ya, Bu. Silakan dibuat. Kerangka teks eksposisi yang telah dikembangkan tadi, silakan Ananda bacakan ke depan yang telah didiskusikan bersama-sama. Ya, siapa yang mau memulai? Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang mengembangkan kerangka teks eksposisi yang berjudul Sekolah Adiwiyata.
yang beranggotakan saya sendiri, Kaulan Sakila, dan teman-teman saya. Baiklah, kami akan membacakan teks eksposisi yang telah kami buat, yang paragraf 1 yang dibacakan oleh Iza. Sekolah Adiwiyata. Adiwiyata biasanya dipakai untuk sekolah yang mempunyai lingkungan yang bersih dan ideal. Kerangka teks eksposisi yang telah Anda susunnya. Nah, sekarang jadi sudah tahu tulis sebuah teks eksposisi itu mudah-mudah sulit ya. Iya, mudah-mudah sulit. Nah, jadi manfaat menulis teks eksposisi itu bagi kita sendiri ya, bagi anak-anak ibu semuanya ialah memperluas bagaimana cara kita menulis sebuah teks ya. Karena dari kelas 7 sampai sekarang kita kan ada beberapa teks yang kita pelajari ya. Terus eksposisi ini menggali sebuah informasi tentang lingkungan sekitar kita gitu. Apalagi temanya adalah lingkungan ya, Nak ya. Jadi tadi Bu lihat semuanya bagus-bagus dalam mengembangkan sebuah kerangka teks eksposisi tersebut. Tolong dipertahankan ya. Ya. Oke. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya. Oke, silakan Mardia. Kesimpulan saya dalam pembelajaran ini adalah dalam membuat teks eksposisi kita dapat menggunakan langkah-langkah, yaitu menentukan topik, yang kedua mencari data atau informasi tentang topik yang akan dibahas, tiga membentuk kerangka, yang keempat mengembangkan kerangka menjadi teks eksposisi. Sekian simpulan dari saya, terima kasih. Sekarang Ibu mau merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana pendapat Ananda tentang pembelajaran teks eksposisi ini? Siapa yang bisa memberitakan? Kaulan? Sini Nak, ke depan aja. Gak apa-apa. Sering-sering ke depan udah terbiasa. Pede kita lagi ya. Oke, lantangkan suaranya. Saya menyukai pembelajaran ini karena pembelajaran ini membahas tentang lingkungan dan saya dapat mentuangkan ide menulis dengan bentuk teks eksposisi. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat. Nah, jadi untuk materi teks eksposisi sudah siap ya, Nah ya. Jadi untuk pembelajaran pada minggu depan itu kita masuk materi puisi, ya. Sebelumnya sudah pernah membuat puisi? Sudah. Siapa yang sudah pernah membuat puisi di sini? Wah, ini calon-calon penyair semuanya ini ya. Oke, pertemuan selanjutnya. Tapi sebelumnya KPD nanti jangan lupa dikumpulkan ya. Ya. Nah, untuk post testnya nanti Ibu kirimkan link penugasan nanti di-share ke grupnya ya, oleh Kaulan, Ananda Kaulan ya. Semangat? Oke, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.